Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat semua. Semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Pada review video kali ini, di samping saya ini ada Honda Vario 125O. Untuk masalah dari motor ini, teman-teman, itu masalahnya itu ngebul parah ya, ngebul parah, olinya kebakar dan olinya boros. Olinya itu sudah masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar bersama bahan bakarnya. Timbulnya asapnya putih, ngebul putihnya pekat. Dan nanti ini yang akan diperbaiki. Nah, sebelum saya memperbaiki, akan saya kasih lihat dulu ke teman-teman seperti apa, seberapa pekatnya itu asapnya, dan bagaimana nanti penanganannya, perbaikannya sampai dengan selesai. Silakan ikuti semua. Ini sebelumnya mau saya coba dulu teman-teman ya. Saya hidupkan biar teman-teman lihat semua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mesinnya itu dia nggak berisik banget, tapi asapnya itu putih pekat. Itu tandanya oli kebakar. Itu sudah parah kebakarnya. Kalau seperti itu biasanya oli itu seminggu pun habis. Dan sekarang langsung mau saya bongkar untuk detail part dan fungsi-fungsinya. Berikut yang lain-lain akan saya jelaskan nanti semua dari awal sampai selesai. Sebelum kita mulai untuk pembongkaran, seperti biasa, ngopi dulu. Biar mulai ya.
Untuk mesin varionya sudah dibuka teman-teman ya. Sekarang tinggal kita periksa satu persatu komponennya. Untuk mesin vario ini teman-teman, itu sering telat oli sebelum-sebelumnya ya. Dari residu warna hitam ini yang ngefleknya di bagian crankcase ini sudah tebal sampai hitam pekat seperti ini. Termasuk di bagian head cylinder ini. Nah ini warna hitam pekat ini residu oli teman-teman, atau oli yang rusak. Karena kompresinya bocor, sebagian pembakaran itu masuk ke crankcase, melewati celah-celah dinding silinder yang sudah aus tadi ya. Itu yang menyebabkan oli tambah cepat rusak. Termasuk oli yang sering telat, timbulnya apa? Gosong. Olinya itu jadi residu dan ngeflek ke sini. Kalau sudah ngeflek begini, itu kalau nggak dibersihkan dulu itu nggak bakal bisa rontok lagi. Walaupun diganti dengan oli yang baru, itu olinya nanti cepat rusak, cepat hitam. Karena kecampur sama residu yang sudah ngeflek ke bagian dinding mesin kayak gini. Nanti ini klepnya kita lepas, dibersihkan semua, disekir, seal klep ganti. Dan untuk bagian dinding silinder, ini blok silinder ini nanti di coulter lagi teman-teman ya. Di coulter dinaikkan size-nya. Kalau ini standar, kita naikkan ke oversize 50 atau 100. Disesuaikan sama kondisi bloknya. Dan kebetulan untuk pistonnya ini masih standar teman-teman ya. Berarti ini kita coulter naikin ke oversize 50. Karena kalau yang original itu enggak ada 25 teman-teman ya. Adanya 50 standar, 50 sama 100 itu adanya. Kalau udah di atas 100 itu sudah enggak ada yang original, adanya Alfa Market. Nah, sekarang kita bersihkan dulu semua bagian-bagiannya. Bloknya langsung dibawa ke tukang bubut untuk di coulter. Untuk komponennya sudah dicuci semua, termasuk bagian head cylinder sudah bersih, dan untuk blok silindernya sudah di coulter. Ini naik oversize 50 dari awalnya standar, kita gunakan yang original. Nah, sekarang dilanjutkan ke pemasangan ring piston, lalu pemasangan blok silinder ke crankcase, dilanjutkan dengan pemasangan komponen head cylinder. Oke, untuk pemasangan ring seher teman-teman, perhatikan posisi in dan posisi X. Posisi in ini digunakan untuk gap ring oli. Ring oli itu ring bagian belakang ya, seperti biasa.
Saya kasih sharing lagi. Untuk gap bagian ring oli ini menghadap ke posisi in, kiri sama kanan. Ini posisi gapnya atau sambungan ring sehernya, ring oli ya. Sedangkan untuk ring kompresi, untuk gapnya atau sambungannya ini menghadap ke X, kiri sama kanan. Posisi in ditandai dengan huruf tulisan in atau ditandai dengan coakan pada piston yang untuk klep ya. Untuk in ini lebih besar daripada yang X. Itu patokannya. Sekarang kita pasang ke bagian blok silindernya. Sebelum dipasang piston, dilumasi pakai oli dulu untuk bagian silindernya. Tujuannya untuk mengurangi gesekan. Termasuk bagian pistonnya juga sama. Dilumasi pakai oli dulu sedikit. Posisi in saat dipasang ke blok silinder, posisinya di atas. Ini blok silinder, ini atas, ini bawah. Nah, posisi in menghadap ke atas. Kita lanjutkan ke pemasangan komponen head cylinder, yaitu komponen camshaft dari klep, noken as, rocker arm, dan lain-lain. Sekarang kita pasang dulu bagian seal klepnya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya ini untuk klep tadi sudah disegel ya, sudah disegel, cuman tadi nggak direview, mohon maaf. Kita lanjutkan ke pemasangan bagian rocker arm atau pelatukan klep. Sebelum saya pasang, ini perhatikan teman-teman ya. Pelatukan klep vario antara in dengan X itu berbeda ya. Kelihatannya sekilas sama, tapi ini yang membedakan bagian rolis pada dinding rolis ini. Ini kalau yang X itu ada tuasnya seperti nok atau tonjolan. Ini fungsinya untuk ke dekompresi teman-teman, yang berhubungan langsung sama dekompresi yang ada di bagian noken as ini. Jadi ini masangnya jangan terbalik. Untuk bagian yang ada tonjolannya ini atau tuasnya ini dipasang ke bagian X. Sedangkan yang bagian in ini polos, kiri kanan sama saja. Oke, sekarang saya pasang. Dan untuk pemasangan komponen head cylinder ini sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita rakit blok silinder dan head cylinder ini ke crankcase mesinnya. Kita lanjutkan ke pemasangan gigi timing atau gear timing teman-teman. Sebelum gigi timing kita pasang, posisikan dulu piston dalam posisi top atau dalam posisi TMA. Ini sudah posisi top, piston di posisi TMA, tanda pada magnet
itu ada tanda di kipasnya, itu lurus dengan tanda panah yang ada di crankcase. Itu posisi top. Sedangkan untuk bagian noken as, posisi topnya untuk Vario 125 ini, bagian ini, titik ini, bagian titik ini menghadap ke depan, teman-teman. Kalau titik ini menghadap ke depan, tandanya punggungan noken as atau nokennya itu menghadap ke bawah. Itu artinya posisi katup atau klep dalam posisi netral. Ditandai dengan noken arm bisa digerakkan. In bisa digerakkan, X juga bisa digerakkan. Baru kita pasang bagian gigi timingnya. Sebelum gigi timing dikencangkan, teman-teman, itu pasang dulu bagian tensioner. Supaya apa? Supaya saat dikencangkan itu gigi ini nggak slip atau lompat sama rantainya. Jadi posisi topnya nggak berubah. Ini sebelum tensioner dipasang, itu diputar dulu, teman-teman ya. Diputar ke kanan supaya liftnya ini turun mentok. Nah, oke. Sampai mentok kayak gini, baru dipasang ke sini. Dan setelah dipasang dan dikencangkan dua baut ini, diputar lagi ke kiri supaya liftnya maju dan menekan bagian lidah timing, juga untuk menekan bagian rantai timing. Oke, ini untuk bagian rantai timingnya sudah ketekan sama tensioner. Sekarang dikencangkan untuk bagian gigi timingnya. Setelah terpasang semua, sekarang yang terakhir disetel klepnya, teman-teman ya. Untuk setelan klep Vario 125 ini, saya biasa menyetel dengan kerenggangan 0,10. Sekarang dilanjutkan ke pemasangan bagian pompa radiator atau water pumpnya. Untuk pemasangan pompa radiator, teman-teman, itu perhatikan posisi cowakan yang ada di as gigi timing ini atau kepala noken as. Di sini ada cowakan. Cowakan ini nanti itu harus masuk ke bagian pin ini nih. Karena apa? Fungsi cowakan ini nanti akan terhubung dengan pin ini. Ini nanti yang akan menggerakkan bagian pompa radiator. Jadi ini harus masuk. Kalau ini nggak masuk, dipaksa dikencangkan, nanti bisa memecahkan bagian casingnya ini. Ini bisa pecah casingnya ini. Oke, sekarang kita posisikan dulu supaya ini pas tuasnya ini. Untuk perakitan komponen mesinnya sudah selesai, teman-teman. Sekarang tinggal kita lanjutkan ke pemasangan mesin ke rangkanya atau ke sasis motornya, lalu kita coba.
Untuk mesin sudah kita rakit atau kita pasang ke sasisnya. Sekarang dilanjutkan dengan kita tes dulu mesinnya. Apakah sudah oke, sudah siap dirakit semuanya. Kalau sudah oke, nanti baru kita rakit untuk bagian bodi-bodinya. Untuk perakitan mesin sudah oke teman-teman ya. Sudah dites, mesinnya sudah hidup normal. Tinggal ini menghabiskan asap. Asap itu nanti masih ada kalau mesin panas. Itu dari sisa-sisa oli yang tertampung di knalpot. Cuma nanti lama-lama dia hilang sendiri. Sekarang tinggal dipasang untuk bagian jok dan bodi-bodi yang lainnya. Nah, setelah semuanya dipasang dan motornya udah oke, udah siap untuk jalan. Dan untuk review video ini dari awal sampai selesai sudah saya review semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengedukasi untuk semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.